Chen Ping tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ekspresi menjijikan dari Master Istana ke-10. Para dewa yang katanya sombong ini, ternyata di balik layar memang seperti itu. Hari ini, aku ingin kalian semua mati. Karena Master Istana ke-10 telah memperlihatkan sisi terburuknya, sebagai anggota klan dewa, dia tidak bisa membiarkan siapapun yang hidup melihatnya. Jadi semua orang di sini harus mati. Ketika Chen Ping melihat 10 penguasa istana menyerbu, dia langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebasnya. Wah, 10 penguasa istana menyerbu maju tanpa ampun, cahaya pedang pecah, dan Chen Ping langsung terlempar ratusan kaki jauhnya, dan retakan muncul di tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu cepat-cepat memanfaatkan jarak itu untuk menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mengeluarkan busur Raja Dewa lagi. Namun, Chen Ping tahu bahwa ini mungkin menjadi saat terakhir dia bisa menggunakan busur Raja Dewa. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menarik busur Raja Dewa sesering itu. Chen Ping perlahan menarik tali busur, dan aura jahat Pola Dao mengalir deras dalam tubuh Chen Ping seperti air pasang, bulu panah emas perlahan muncul di busur Raja Dewa. Untuk pukulan terakhir, Chen Ping harus mengerahkan segenap tenaganya. Desir, seberkas cahaya keemasan melesat keluar. Wah! Bulu panah emas melesat langsung ke tubuh Master Istana ke-10, tetapi bulu panah emas itu hancur seketika. Kekuatan hentakan yang besar menyebabkan Chen Ping mundur 100 kaki lagi. Pada saat Chen Ping melangkah mundur, Master Istana ke-10 melompat dan meninjunya. Wah, kekosongan itu terpelintir dan berubah bentuk dalam sekejap, dan tubuh Chen Ping terjatuh dengan keras ke tanah, langsung masuk 100 meter di bawah tanah. Tuan Chen. Hua Yueying ketakutan dan buru-buru menggunakan formasi untuk membungkus tubuh penguasa istana ke-10 dengan jaring sutra, mencoba menghentikan penguasa istana ke-10 menyerang Chen Ping lagi. Mendengar teriakan Hua Yueying, Lin Kevan berbalik dan ketika dia melihat Chen Ping terbanting ke tanah, wajahnya penuh amarah dan niat membunuh. Sialan, kalau kau pukul adik iparku, aku akan melawanmu. Lin Kevan berubah menjadi aliran cahaya dan menghantam ke arah 10 master istana. Master Istana ke-10 terjerat dalam jaring sutra dan dipukul oleh Lin Kevan saat dia tidak bergerak. Wah, dengan suara keras, Master Istana ke-10 tidak bergerak, tetapi Lin Kevan terpental, tubuhnya retak-retak, dan darah mengucur dari mulutnya. Lin Kevan membuka cincin penyimpanan dan memasukkan segenggam pil ke dalam mulutnya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan sumber daya apapun. Setelah memukul mundur Lin Kevan, penguasa istana ke-10 berjuang ringan dan melepaskan diri dari formasi Hua Yueying. Lalu dia melangkah menuju Chen Ping. Pangeran keempat, hentikan dia. Melihat ini, Hua Yueying buru-buru memanggil Lin Kevan. Lin Kevan mengerutkan kening, menggertakkan giginya erat-erat, dan berkata dengan kejam, adik perempuan, jika aku mati, itu demi menyelamatkan laki-lakimu. Kamu harus ingat untuk membakar dupa untukku. Guntur dan kilat menyambar-nyambar Lin Kevan lagi, lalu dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah 10 penguasa istana. Dia harus menghentikan Master Istana ke-10 dan memberi Chen Ping waktu untuk mengatur napas. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Master Istana ke-10 mendengus dingin, lalu melancarkan pukulan. Ledakan, petir di sekitar Lin Kevan langsung pecah, dan seluruh orang itu terpental. Dia jatuh terduduk ke tanah, memuntahkan darah. Melihat ini, Hua Yueying buru-buru merapal mantra, tetapi tidak mampu menghentikan 10 penguasa istana sama sekali. Kekuatan orang ini meningkat drastis setelah dia berubah menjadi binatang buas. Chen Ping, yang terbaring di lubang sedalam 100 meter, menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya keinginan yang lebih kuat untuk bertarung. Wah, aku khawatir tubuhmu tidak sanggup lagi, biarkan aku bersenang-senang. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Saya masih bisa bertarung, kita bicara nanti. Chen Ping melompat keluar dari lubang sedalam 100 meter. Jika tubuh fisikmu rusak, aku tidak akan bisa memilikimu dan menolongmu. Raja Iblis Ciyun buru-buru berkata pada Chen Ping. Namun, Chen Ping mengabaikannya dan memegang pedang pembunuh naga, menatap ke arah 10 penguasa istana. Tetapi saat Chen Ping melompat keluar dari lubang yang dalam, dia tiba-tiba dihantam oleh aura yang sangat berbahaya. Chen Ping buru-buru berbalik dan mengayunkan pedangnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. Engah, tepat saat Chen Ping tertegun,
sebilah pisau tajam menusuk punggung Chen Ping. Ini, Chen Ping menatap bilah tajam yang menusuk tubuhnya dan merasa sedikit bingung sejenak. Dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan fisiknya yang luar biasa kuat, siapa yang bisa menembus tubuhnya dengan mudah? Sudah berakhir, kata Raja Iblis Ciyun tanpa daya. Tubuh fisik Chen Ping telah hancur, jadi dia tidak dapat merasuki siapapun lagi. Tuan Chen, Hua Yuying, Xuan Bin dan yang lainnya semuanya cemas ketika mereka melihat Chen Ping diserang oleh seseorang. Jika Chen Ping meninggal, mereka tidak akan keberatan bertarung melawan 10 pengadilan dengan sekuat tenaga. Chen Ping adalah dewa kekayaan, dia tidak bisa mati. Melihat ini, Lin Kevan menjadi marah, beraninya kau menyerang saudara iparku secara diam-diam. Aku akan menghabisi seluruh klanmu. Lin Kevan mengabaikan luka-lukanya sendiri dan langsung mendatangi Chen Ping. Tetapi ketika semua orang bergegas menuju Chen Ping, raungan naga terdengar dari tubuh Chen Ping, dan kemudian kristal naga di dadanya terus berkedip. Seekor naga emas perlahan muncul dari tubuh Chen Ping. Luka-luka di tubuh Chen Ping sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan tubuh emasnya yang retak dan tidak bisa dihancurkan juga telah diperbaiki sepenuhnya. Naga emas mengelilingi tubuh Chen Ping, dan energi naga menyelimuti Chen Ping. Semua orang yang melihat adegan ini terkejut. Apakah itu Lin Kevan atau Xuan Bin dan lainnya, mereka tidak menyangka bahwa naga emas akan muncul di tubuh Chen Ping. Tidak jauh dari Chen Ping, seorang lelaki tua yang hampir tidak terlihat memiliki ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya. Orang tua ini adalah orang yang menyerang Chen Ping. Dia adalah Gan Lao yang disebutkan oleh 10 penguasa istana, dan statusnya lebih tinggi dari 10 penguasa istana. 10 istana sebenarnya punya pembantu. Ini akan merepotkan. Melihat lelaki tua Gan yang muncul, Xuan Bin berkata dengan ekspresi serius. Ketika Master Istana ke-10 melihat Gan Lao, dia pun berkata dengan hormat, saya minta maaf karena telah mengganggu meditasi Gan Lao. Saya harap Gan Lao tidak akan menyalahkan saya. Bahkan 10 kepala istana yang telah menjelma menjadi binatang tidak berani memperlihatkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada lelaki tua Gan itu. Orang tua itu mengabaikan Master Istana ke-10 dan menatap Chen Ping dengan saksama, pantas saja aku tidak bisa mengetahui asal-usulmu. Chen Ping juga menatap lelaki tua itu, dasar bajingan tua, apakah kau yang baru saja menyerangku? Itu bukan serangan diam-diam, aku hanya meramalkan posisimu. Gan Lao tersenyum tipis. Persetan denganmu karena meramalkan hal ini. Lin Kevan mengumpat dengan marah dan langsung meninju. Di langit, beberapa sambaran petir tiba-tiba menyambar ke arah Gan Lao. Namun, saat guntur dan kilat menyambar, jasad lelaki tua itu lenyap begitu saja. Ketika semua orang melihat dengan jelas, lelaki tua Gan benar-benar meninggalkan posisi semula. Dia hanya bergerak satu langkah dengan mudah dan menghindari serangan Lin Kevan. Lin Kevan tertegun, dan melancarkan beberapa pukulan lagi berturut-turut. Kali ini, lebih dari selusin petir turun dan membungkus lelaki tua itu. Dia ingin melihat bagaimana orang tua itu bisa menghindar. Namun siapakah yang menyangka di antara belasan petir yang menyambar, kakek tua Gan justru dapat berpindah-pindah di antara petir-petir itu, memanfaatkan perbedaan waktu, dan tidak tersambar petir sedikit pun. Kali ini, Lin Kevan bingung. Bukan hanya Lin Kevan, semua orang tercengang. Bahkan Chen Ping menatap lelaki tua itu dengan tak percaya, dengan keterkejutan di matanya. Chen Ping tidak mengerti bagaimana orang ini berhasil menghindar. Jika hanya karena kecepatannya yang tinggi, mustahil untuk menghindari lebih dari selusin sambaran petir dalam jarak terbatas ini. Aku tidak menyangka bahwa di tempat sampah seperti Istana 10, akan ada seseorang yang bisa menguasai deduksi Dao besar. Raja Iblis Awan Merah berbicara. Apa itu turunan Dao Agung? Chen Ping tercengang, senior, apa itu turunan Dao Agung? Dia bisa memprediksi kejadian di masa depan. Dia bahkan bisa memprediksi hal-hal yang belum terjadi. Raja Iblis Scarlet Cloud menjelaskan, alasan mengapa dia mengatakan dia memprediksi lokasimu tadi adalah karena dia menggunakan seni deduksi untuk mengetahui apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Justru karena itulah dia bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Lagi pula, dia sudah tahu apa yang akan kamu lakukan dan sudah bersiap sebelumnya. Sial, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di 10 pengadilan keadilan. Melihat 10 master istana di depannya, tubuhnya berwarna merah darah, wajahnya mengerikan,
dan auranya aneh dan kuat. Di belakang 10 penguasa istana, hanya pangeran ke-10 dan 2 biksu istana 10 yang tersisa, dan mereka semua terluka parah. Biasanya dalam situasi ini, jika mereka berusaha lebih keras, 10 pengadilan lainnya bisa dihancurkan. Siapa yang tahu bahwa penguasa 10 istana dapat berubah wujud menjadi binatang buas, dan bahwa ada orang di 10 istana yang dapat menyimpulkan dao besar. Ini sedikit salah perhitungan. Kakak ipar, kenapa kita tidak mundur saja? Pria sejati bisa membungkuk dan meregang. Aku akan mengumpulkan sekelompok orang saat kita kembali ke kota Sun Moon. Lin Kevan berkata pada Chen Ping. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, Lin Kevan bahkan tidak melukai rambut lawannya. Dia merasa sedikit frustrasi. Belum lagi kekuatan penguasa istana ke-10 setelah transformasi binatangnya, bahkan jika mereka menyerang lelaki tua di depan mereka bersama-sama, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Apakah menurutmu kita masih bisa pergi? Tanya Chen Ping. Lin Kevan tertegun dan kemudian berhenti berbicara. Kau ingin pergi? Master istana ke-10 mencibir, 10 istanaku bukanlah hotel. Kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Huo Qing, tidak peduli siapapun dirimu, kamu tetaplah anggota 10 istana. Apakah kamu hanya akan menyaksikan kejatuhan 10 istana dan tidak melakukan apapun? Pada saat ini, Gan Lao berkata pada kehampaan dengan wajah dingin. Bersamaan dengan suara Gan Lao, kehampaan bergetar, dan Huo Qing perlahan muncul bersama lelaki tua kurus itu. Huo Qing bisa saja menolak untuk memberikan muka pada Master Istana ke-10, tetapi karena Gan Lao sudah bicara, Huo Qing tidak berani untuk tidak muncul. Baru saja Huo Qing benar-benar mengamati secara diam-diam selama beberapa saat. Meskipun orang-orang dari 10 istana menderita banyak korban, Huo Qing tidak berniat membantu. Pak Tua Gan, saya baru saja bergegas kembali ke Istana 10. Kepala istana meminta saya membunuh Chen Ping sebagai balas dendam, dan saya telah berusaha mencarinya. Aku tidak menyangka orang ini berani memimpin orang lain untuk menyerang 10 istana. Dia sangat sombong, Huo Qing berkata kepada Gan Lao sambil tersenyum di wajahnya. Huo Qing, apakah kau mempermalukanku? Gan Lao bertanya dengan wajah dingin. Aku tidak berani, aku tidak berani. Bagaimana mungkin Tuan Gan bisa berkata seperti itu? Huo Qing melambaikan tangannya berulang kali. Apakah kau lupa apa yang kulakukan? Beraninya kau berbohong padaku? Tanya Gan Lao dengan kasar. Huo Qing tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa. Kebohongannya terlihat oleh Gan Lao sekilas. Dia mampu menyimpulkan keberadaan jalan surga, jadi bagaimana mungkin dia tertipu oleh kebohongan? Apakah para pembantu yang kamu temukan sudah tiba? Melihat Huo Qing tidak mengatakan apa-apa, Gan Lao terus bertanya. Kami sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai. Serahkan saja orang-orang ini padaku. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka meninggalkan 10 istana hidup-hidup. Huo Qing buru-buru berkata dengan nada menyanjung. Singkirkan pikiran-pikiran kecilmu dan tumbuhlah dengan baik. Jika tidak, dengan satu kata dariku, keluarga Huomu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki kuil lagi. Gan Lao mengetuk Huo Qing dan berkata, aku benar, aku tidak akan melakukannya lagi. Huo Qing mengangguk berulang kali, lalu menatap Chen Ping dan yang lainnya, mendengus dingin dan berkata, dasar sampah kecil, beraninya kau menyerang 10 istana, tunggu dan lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Setelah Huo Qing selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Lagi pula, Chen Ping dan anak buahnya telah mengalami pertempuran sengit dan terluka, jadi Huo Qing sekarang bisa menunggu kesempatan untuk melelahkan dirinya. Huo Qing, kau sungguh kurang ajar dengan kemampuanmu. Chang Yue tiba-tiba menyerbu dan melontarkan pukulan. Keduanya berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, tetapi Chang Yue tidak takut sama sekali. Wah, setelah ledakan yang memekakkan telinga, gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tubuh Chang Yue langsung terlempar mundur dan ditangkap dengan mantap oleh Hua Yuying yang menggunakan formasi. Huo Qing hanya mundur selusin langkah. Dilihat dari pukulan ini, Huo Qing sedikit lebih baik. Namun, Chang Yue telah bertarung cukup lama, jadi wajar jika dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.